Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film. Dan film kali ini berjudul Sarpata Parambarai. Film ini dirilis pada Juli 2021 lalu. Dan film ini menceritakan tentang budaya olahraga tinju pada tahun 70-an di Tamil Nadu, India, di mana olahraga tinju pada saat itu sangat digemari oleh masyarakat di sana. Dan tinju menjadi ajang adu gengsi oleh beberapa klan di sana. Seperti apa rangkuman alur ceritanya? Selamat menonton. Berlatar belakang tahun 70-an, film ini dimulai dengan seorang pemuda yang bekerja sebagai buruh di pelabuhan di kota Madras Utara yang sekarang menjadi Chennai. Dia adalah Kabilan, seorang pemuda yang sangat terobsesi dengan olahraga tinju. Pada saat itu, ada pertandingan tinju yang akan segera dimulai. Dan ketika bel pulang berbunyi, ia pun langsung meninggalkan pekerjaannya begitu saja dan pergi dari sana untuk menonton pertandingan tinju. Ketika tiba di arena, ia dilarang masuk ke dalam karena tidak memiliki tiket. Namun sahabat ayahnya yaitu Dedi datang ke sana dan memberikan tiket. Pada saat itu, Perdana Menteri India mengumumkan keadaan darurat di sana. Namun, seorang promotor tinju yaitu Connie Chandran tetap menyelenggarakan acara itu. Pertandingan tinju itu juga menjadi pertarungan antara beberapa klan di sana, di mana klan terkuat saat itu adalah klan Sarpata dan juga klan Idiyapa. Lalu Dedi pun mengajak Kabilan ke ruang ganti petinju klan Sarpata. Dan di sana ia bertemu dengan Rangan, seorang pelatih dan juga mantan juara tinju dari klan Sarpata. Pertandingan pembukaan pun dimulai, di mana para petinju amatir bertanding. Dan dari semua pertandingan itu dimenangkan oleh petinju klan Sarpata. Sebelum petinju profesional bertanding, teman dari Kabilan membohongi Kabilan dengan mengatakan ibunya datang ke sana. Mendengar itu, Kabilan pun langsung bersembunyi. Melihat ia ketakutan dan bersembunyi, teman-temannya pun menertawakannya. Lalu Dedi pun menceritakan masa lalu Kabilan. Saat Kabilan kecil, ia dan Kabilan sedang menonton pelatih Rangan bertanding. Namun sang ibu tiba-tiba datang ke sana dan langsung memukulinya. Sang ibu tidak ingin anaknya menjadi seorang petinju, karena ayah dari Kabilan pun seorang petinju. Namun, kemahiran bertinju ayahnya justru dimanfaatkan oleh politisi yang akhirnya membuatnya terbunuh. Dan ibu Kabilan tidak ingin anaknya bernasib sama seperti ayahnya. Karena itulah, ibunya sangat melarangnya bertinju. Lalu datanglah petinju profesional dari klan Idiyapa, yaitu Fembuli, bersama pelatihnya Duraikanu. Fembuli adalah juara bertahan dari turnamen itu. Dialah satu-satunya petinju yang selalu mengalahkan petinju profesional dari klan Sarpata selama beberapa tahun belakangan. Dan belum ada satupun petinju dari klan Sarpata yang mengalahkannya. Dan di pertandingan itu, lawan Fembuli adalah Miran, petinju yang dipercaya Rangan. Pertandingan pun dimulai. Kedua petinju pun dipanggil ke atas ring. Keduanya sama-sama ingin menghancurkan satu sama lain. Babak pertama pun dimulai, di mana Fembuli langsung menyerang Miran bertubi-tubi. Dan di babak kedua, Miran mencoba membalas serangan Fembuli. Namun dia justru terjatuh oleh pukulan Fembuli. Dan di babak ketiga, Fembuli dengan sengaja mematahkan lengan Miran yang membuatnya tidak bisa menahan serangan Fembuli. Rangan yang melihat dari bawah ring pun akhirnya terpaksa melemparkan handuk putih ke dalam ring sebagai tanda menyerah. Dan Fembuli kembali mengalahkan klan Sarpata. Saat Rangan dan anak didiknya ingin pergi dari sana, Duraikanu dan klan Idiyapa pun mengolok-olok mereka, yang membuat hampir terjadi keributan di sana. Lalu Rangan
meminta satu pertandingan lagi melawannya. Lalu Doraikanu mengatakan kalau Rangan kalah lagi, maka klan Sarpata tidak diperbolehkan lagi bertanding tinju. Dan Rangan pun menerima tantangan itu dan pergi dari sana. Saat Kabilan pulang ke rumah, ternyata sang ibu sudah menunggunya di depan rumah. Sang ibu pun langsung memukulinya dengan rotan, karena Kabilan tidak pernah mendengarkan peringatan ibunya. Akhirnya Kabilan pun dijodohkan oleh ibunya dengan seorang gadis anak dari kakak sang ibu. Dan mereka pun melamarnya dan menentukan hari pernikahannya. Lalu klan Sarpata pun mengadakan pertemuan penting untuk menentukan siapa petinju mereka yang akan melawan Fembuli. Di tengah perdebatan itu, Dedi pun menyarankan agar Rangan memilih Vetri. Vetri sendiri adalah anak kandung dari Rangan. Namun Rangan menolak memilih Vetri karena alasan Vetri terlalu emosi dan ceroboh saat di atas ring. Dan Rangan pun memilih petinju lain yaitu Raman untuk mewakili klan mereka. Dan hal itu membuat sang paman Taniga sangat senang mendengarnya. Raman pun mulai berlatih. Namun Rangan tidak puas dengan kualitas Raman di sesi latihan dan memarahinya. Hal itu membuat Taniga tidak senang. Keesokan harinya, Raman pun tidak pernah datang ke tempat latihan. Hal itu membuat Rangan marah. Dan Rangan pun pergi mencarinya dan diantar oleh Kabilan dengan sepedanya. Setelah Kabilan datang ke sana dengan ibunya untuk mengundang Raman ke pernikahannya. Di tengah perjalanan, Kabilan mengatakan pada Rangan kalau ia sangat mengidolakan Rangan dan menonton semua pertandingan Rangan saat kecil. Saat sampai, Rangan kaget saat melihat Raman sedang berlatih dengan pelatih lain yang sengaja dibayar Taniga untuk melatih Raman. Dan mereka pun mempermalukan Rangan di sana dengan mengatakan cara melatih Rangan yang sudah kuno. Keesokan harinya, Taniga dan Raman mendatangi tempat latihan Rangan. Rangan pun kaget dengan kedatangan mereka dan bertanya pada orang-orang di sana. Dan mereka pun mengatakan mereka datang untuk melakukan sparring dengan Vetri yang sudah mereka atur tanpa sepengetahuan Rangan. Hal itu membuat Rangan marah. Dan Rangan pun menyuruh Taniga dan Raman pergi. Namun Taniga tetap menginginkan sparring itu. Dan hampir terjadi keributan di sana karena hal itu. Akhirnya Rangan pun pergi dari sana dengan marah dan Vetri pun ikut dengannya. Melihat sang idola yang dipermalukan, Kabilan pun menantang Raman untuk bertanding melawannya. Pada awalnya, Raman menganggap itu lelucon. Namun setelah diprovokasi oleh Kabilan, Taniga pun tak terima dan menyuruh Raman untuk melawannya. Lalu murid Rangan pun berlari dan memberitahukan Rangan kejadian itu. Saat Rangan datang ke sana, tepat di mana Kabilan memukul wajah Raman dan menjatuhkannya. Kaget dengan kemampuan Kabilan, ia pun hanya bisa menonton Kabilan yang ternyata memiliki bakat bertinju dan mampu mengalahkan Raman dengan teknik tinjunya. Namun lagi-lagi, ketika Kabilan pulang ke rumah, ia pun kembali dipukuli oleh ibunya. Namun Dedi di sana mendukung Kabilan untuk bertinju. Keesokan harinya, Rangan memanggil Kabilan untuk datang ke sebuah pertemuan di klan Idiapa. Dan Kabilan pun datang ke sana dengan Dedi. Saat Kabilan tiba di sana, Rangan pun memanggilnya untuk diperkenalkan kepada Doraikanu kalau Kabilan akan menggantikan Raman untuk melawan Fembuli. Awalnya Kabilan menolak karena takut kepada ibunya. Namun ketika ia melihat pelatihnya dipermalukan, ia pun akhirnya menerima itu dan menantang Fembuli. Namun Doraikanu menolaknya karena menganggap Kabilan tidak pantas. Dan petinju Doraikanu lainnya yaitu Rose menyarankan Kabilan bertanding dengan petinju yang lebih hebat dulu baru melawan Fembuli. Lalu Dedi mengatakan jika Rose juga adalah petinju yang hebat
Kenapa tidak melawannya saja? Lalu Ross pun dengan sombong mengatakan kalau dia akan mengalahkannya dalam 2 ronde. Namun Khabilan membalas dengan mengatakan kalau dia akan menghancurkan Ross sebelum 2 ronde. Fembuli yang terprovokasi kata-kata Khabilan menerima tantangan itu dan siap melawannya jika ia mampu mengalahkan Ross dalam 2 ronde. Rangan pun mulai melatih Khabilan dan mengajari teknik-tekniknya dalam bertinju. Begitu pula dengan Ross yang memiliki gerakan kaki terbaik di Madras. Waktu pertandingan pun hampir tiba. Pada malam hari sebelum bertanding, Rangan yang khawatir menyuruh Khabilan untuk tidur di tempat latihan dan menyuruh Vetri untuk menjaganya karena ia takut Taniga melakukan hal yang buruk padanya. Saat Khabilan tertidur, terdengar keributan di luar. Ternyata ada beberapa orang yang ingin membunuh Khabilan. Namun dengan kemampuannya, ia pun berhasil menghajar mereka dan membuat mereka kabur. Ketika mereka kabur, Vetri justru menyerangnya. Ternyata Vetri yang merencanakan itu semua karena marah dan juga iri kepada Khabilan. Karena Vetri merasa dialah yang pantas karena dia anak dari Rangan. Namun Khabilan berhasil menjatuhkannya. Mengetahui hal itu, Rangan pun marah dan ingin menghajar anaknya. Namun hari itu adalah hari pertandingan dimulai. Rangan pun pergi ke pertandingan dengan Khabilan. Pertandingan pun dimulai. Di babak awal, Khabilan pun tampak kewalahan menghadapi Ross yang bergerak lincah di atas ring seperti menari. Namun sebelum babak pertama habis, ia pun mampu memukul dan menjatuhkan Ross. Di babak kedua, pertandingan pun terlihat imbang. Namun, 30 detik sebelum selesai, Khabilan mampu membaca gerakan Ross dan melayangkan pukulannya ke wajah Ross yang membuatnya terjatuh dan tak mampu lagi berdiri. Dan Khabilan pun berhasil mengalahkannya dalam 2 ronde. Rangan langsung naik ke atas ring dengan wajah bangga. Fembuli yang marah dengan kekalahan Ross pun langsung menantang Khabilan untuk pertandingan selanjutnya. Saat di rumah, Vetri pun meminta maaf kepada Khabilan dan ayahnya. Namun Rangan yang sudah marah pun memukulnya. Namun dihentikan oleh Khabilan. Vetri pun menyesali perbuatannya dan memilih berhenti dari tinju. Setelah kemenangan itu pun, Khabilan menikah dengan anak dari pamannya. Setelah pernikahan pun, Khabilan tidak mengendorkan latihannya, dan dia sangat fokus pada latihannya. Di tempat lain, Fembuli terlihat sangat tertekan saat melakukan latihan dan sparring. Taniga pun memanfaatkan kesempatan itu dan mendatangi Fembuli. Taniga memiliki rencana buruk untuk menghancurkan Khabilan. Taniga hanya meminta Fembuli memberikannya kode dengan mengedipkan matanya saat di atas ring. Dan Taniga lah yang akan mengurusnya untuk mencegah kemenangan Khabilan. Akhirnya hari pertandingan antara Fembuli melawan Khabilan pun tiba. Penonton pun memadai arena itu. Dan babak pertama pun dimulai. Khabilan sangat percaya diri. Khabilan pun menyerang Fembuli dengan penuh semangat dan mampu melayangkan beberapa pukulan ke wajah Fembuli. Dan di bangku penonton, Taniga tampak sudah siap bersama dengan anak buahnya. Khabilan pun terus memojokkan Fembuli yang tidak bisa membalas serangannya hingga beberapa ronde. Hingga di ronde keempat, saat Khabilan terus melayangkan pukulan ke Fembuli, pertandingan tiba-tiba diberhentikan karena polisi datang ke sana untuk menangkap Rangan. Karena Rangan adalah salah satu kader dari pemerintahan yang berkuasa di daerah itu yang baru saja dibubarkan oleh pemerintah pusat. Namun Rangan meminta polisi untuk menyelesaikan dulu pertandingan itu, baru mereka membawanya.
Pertandingan pun dilanjutkan. Fembuli pun mendapat pukulan telak di wajahnya yang membuatnya terpental kering. Karena putus asa, Fembuli mengedipkan matanya kepada Taniga yang selalu menunggunya di bawah ring. Taniga pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Khabilan. Kerusuhan pun terjadi, dan di saat yang sama, polisi langsung membawa Rangan dari sana. Vetri pun naik ke atas ring untuk melindungi Khabilan, dan anak buah Taniga merobek celana Khabilan yang membuatnya telanjang di atas ring dan menangis. Saat di rumah sakit, Khabilan pun menanyakan keberadaan pelatih Rangan kepada Dedi. Namun tidak ada satupun yang mengetahuinya saat itu. Beberapa bulan berlalu, Vetri direkrut oleh gangster yang membuat dan menjual minuman keras. Lalu Vetri pun mendatangi Khabilan dan mengajaknya untuk menemui Rangan, karena Vetri telah mengetahui tempat Rangan di penjara. Di tengah perjalanan, Khabilan meminta agar mereka membawakan makanan kesukaan Rangan. Mereka pun masuk ke sebuah restoran, dan di sana mereka bertemu dengan Taniga yang sedang makan dengan keluarganya. Lalu Taniga pun menyuruh keluarganya untuk pergi dari sana. Lalu ia pun mendekati Khabilan. Karena terprovokasi dengan kata-kata Taniga, Khabilan pun langsung memukulnya. Dan terjadilah perkelahian hingga akhirnya Khabilan membacok wajah Taniga dengan parang. Namun Taniga selamat dari serangan itu dan mendapatkan beberapa jahitan di wajahnya. Khabilan dan Vetri pun dipenjara 6 bulan karena kejadian itu. Setelah 6 bulan berlalu, mereka pun dibebaskan dan dijemput oleh Dedi. Saat pulang ke rumah, Khabilan pun sedih ketika melihat istrinya dalam keadaan hamil. Mereka pun sempat melakukan mediasi dengan Taniga. Namun mediasi itu berakhir dengan kericuhan. Setelah dari itu, Khabilan pun bergabung dengan Vetri dan menjalankan bisnis membuat dan menjual minuman keras. Dan ketakutan ibunya selama ini pun terjadi. Khabilan menggunakan kemahiran tinjunya untuk cara yang salah. Mereka pun mulai mengambil alih semua bisnis minuman milik Taniga. Dan Khabilan pun mulai hobi menenggak alkohol yang membuat perutnya membuncit dan selalu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Suatu hari, Khabilan pulang dalam keadaan mabuk dan memukul ibunya sendiri. Dan ibunya pun mengusirnya dari rumah. Ia pun mulai bersikap kasar pada istrinya. Dan lambat laun, ia pun mulai melupakan tinju. Suatu hari, saat Khabilan sedang mabuk berat, ia pun tertidur di jalan. Dan istrinya sambil menggendong anaknya mencarinya dan menemukannya di pinggir jalan. Lalu ada beberapa orang suruhan Taniga datang ke sana dan ingin membunuhnya. Sang istri pun coba membangunkan Khabilan. Namun karena mabuk, ia pun susah untuk bangun. Sang istri pun mencoba menghalangi orang-orang yang ingin membunuh suaminya sendirian sambil berteriak. Dan akhirnya rencana itu pun gagal karena Dedi dan orang-orang di sana datang. Lalu Khabilan bermimpi kembali kejadian saat sang ayah terbunuh saat mabuk, tepat di depan matanya. Saat terbangun, Khabilan pun menyesali perbuatannya dan berjanji pada istrinya kalau dia tidak akan mabuk lagi. Dan pada hari itu, Rangan dibebaskan dari penjara dan Khabilan pun pergi menjemputnya dengan Vetri. Saat Rangan keluar, ia pun hanya diam ketika melihat kondisi Khabilan yang sekarang. Lalu pada malam harinya, Rangan bersama orang-orangnya termasuk Khabilan menonton pertandingan tinju antara Fembuli melawan Raman yang sudah lama sekali ingin mendapat kesempatan itu. Dan saat Khabilan menonton itu, ia pun seperti mendapatkan kembali gairah tinjunya. Namun saat itu, Fembuli berhasil mengalahkan Raman dengan mudah. Namun bukannya mendapat respect dari orang-orang di sana, justru Fembuli mendapat olok-olok karena kejadian saat melawan Khabilan.
Keesokan harinya, Dedi datang ke rumah Kabilan dengan promotor pertandingan. Dan mereka mengatakan pada Kabilan jika Fembuli memaksa promotor untuk bertanding melawan Kabilan karena mereka telah mempermalukannya saat itu. Bahkan Fembuli telah memberikan uang muka agar bisa bertanding melawannya. Lalu mereka pun mendatangi Rangan untuk meminta izinnya. Namun Rangan menolak dan tidak menyetujui itu. Rangan mengatakan jika Kabilan sudah tidak pantas mewakili klan karena fisiknya yang sekarang. Dan hal itu membuat anaknya Vetri berdebat dengannya. Dan Vetri sangat mendukung Kabilan. Namun, walaupun mendapat penolakan dari Rangan, Kabilan sudah bertekad untuk melawan Fembuli, untuk mengembalikan nama baik klannya. Taniga yang ingin sekali menghancurkan Kabilan menyuruh Raman untuk lawan sparring dengan Kabilan dan mengalahkannya. Raman pun mendatangi Kabilan dan menantangnya. Namun pada pertandingan itu, Raman benar-benar menghabisi Kabilan. Raman melayangkan pukulan ke wajah Kabilan tanpa bisa dibalasnya. Dan Taniga yang menonton itu benar-benar puas dengan itu. Melihat Kabilan yang sudah tidak berdaya, Dedi pun masuk ke dalam ring dan mengeluarkan Kabilan dari sana dan pergi. Pada malam harinya, Kabilan yang putus asa mendatangi ibunya dan meminta maaf. Sambil menangis, Kabilan pun mengadukan apa yang dialaminya sekarang, di mana dia sudah tidak pantas menjadi seorang petinju. Mendengar keluh kesah anaknya, sang ibu pun menyuruhnya untuk tetap menjadi seorang petinju dan menyuruhnya untuk berlatih di bawah asuhan Bidi Rayapan, seorang nelayan dan teman ayah Kabilan yang juga seorang pelatih tinju. Kabilan mulai berlatih di bawah bimbingan Bidi untuk mendapatkan kembali kebugaran dan mendapatkan kembali keyakinannya dalam bertanding tinju. Dan akhirnya, di bawah bimbingan Bidi, Kabilan pun kembali ke dalam bentuk fisik terbaiknya dan kembali menemukan iramanya di atas ring tinju. Di malam hari sebelum pertandingan, istri Kabilan mengatakan kalau dia sedang hamil, dan hal itu membuat Kabilan senang. Keesokan harinya, Kabilan pamit kepada pelatihnya, namun saat pergi mereka dihadang oleh anak buah Taliga yang ingin membunuhnya. Namun Kabilan berhasil lolos dan pergi dengan mobil. Namun di tengah jalan, mobil mereka dihadang oleh Taliga. Untungnya Vetri datang ke sana dan membunuh Taliga dan anak buahnya. Pertandingan pun segera dimulai, dan arena itu sudah dipenuhi oleh penonton. Ibu dan istri Kabilan pun datang ke sana untuk menyaksikan langsung. Namun saat itu, Kabilan belum melihat Rangan di sana. Babak pertama pun dimulai. Di babak itu, Fembuli cukup mendominasi. Di babak kedua, Rangan tiba di sana dan menonton. Dan di babak ketiga, Fembuli kembali mendominasi dan dia pun dengan sengaja membuat lengan kiri Kabilan terkilir. Kabilan pun terjatuh di babak itu, namun dia berhasil bangkit ketika melihat Rangan berdiri di pinggir ring. Saat jeda, Rangan pun naik ke atas ring dan memijat tangan Kabilan yang terkilir dan memberikan motivasi untuk Kabilan. Di ronde keempat hingga ronde ketujuh, Kabilan selalu menghindari serangan Fembuli dan itu membuat Fembuli frustasi. Hingga di ronde 9, Kabilan berbalik unggul dan mendominasi serangan hingga membuat Duraikanu ingin menyerah, namun Fembuli menolaknya. Di babak ke-10, Fembuli kembali membuat lengan kiri Kabilan terkilir. Dan Fembuli pun menyerangnya bertubi-tubi hingga Kabilan kembali terjatuh. Namun ia masih bisa bangun. Namun Fembuli terus menyerangnya hingga bel dibunyikan. Di babak ke-11 atau babak akhir, keajaiban pun terjadi.
Kabilan berhasil menjatuhkan Fembuli dengan pukulan telak di wajahnya. Dan Fembuli pun tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan. Penonton dari klan Sarpata pun bersorak dan gembira. Pertandingan itu pun dimenangkan KO oleh Kabilan dan klan Sarpata. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Sarpata Parambarai, di mana seorang guru pelabuhan yang berubah menjadi juara tinju di kota Madras Utara. Jika kalian ingin menonton film fullnya, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian video kali ini dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.